Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK kerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Cindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini adalah tentang kepribadian neurotik. Bagian yang pertama. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Cindu masih dalam rangkaian pembahasan berbagai tipe gangguan kepribadian. Kali ini kita membahas kepribadian neurotik. Apa sih Pak yang dimaksud dengan kepribadian neurotik? Kepribadian neurotik, Bu Yosi, menggambarkan tentang kondisi seseorang yang disuasanai dengan kecemasan. Jadi kecemasan di sini memang bukan dalam level seperti ketika seseorang mengalami gangguan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau diindikasikan gangguan stres setelah trauma. Jadi ini berbeda levelnya, tidak sampai level yang berat, kecemasan karena trauma, tetapi kecemasan dalam neurotik atau bisa diganti dengan kata neurosis, kata yang sama, masih dalam jangkauan rasional. Artinya masih dalam jangkauan akal sehat, di mana orang-orang dengan kepribadian neurotik masih cukup dapat menjalani kehidupannya. Lantas apa bedanya dengan secara general orang tetap punya kecemasan Pak dalam kehidupan kita? Orang dengan kecemasan yang masih wajar, dia tidak cukup terganggu dalam berelasi. Ya, tetapi dalam konteks orang dengan kepribadian neurotik, sebenarnya dia mengalami hambatan-hambatan relasi sosial. Hambatan dalam menjalani kehidupannya secara optimal. Baik Pak. Namun orang-orang ini berbeda dengan orang-orang yang disebut mengalami gangguan psikotik. Ya. Beda lagi ya Pak. Jadi ada kata neurotik, ada psikotik. Kalau psikotik itu orang-orang yang mengalami gangguan jiwa berat, di mana dia mengalami keterputusan dengan dunia nyata. Baik. Mendengar suara, halusinasi pendengaran, dan kemudian dia bisa seperti ngomong-ngomong sendiri, dan akhirnya dia memang nyaris putus kontak dengan orang lain, dan dia pun kesulitan untuk belajar, untuk studi, untuk bekerja, untuk menjalani kehidupan nyata. Dia akan sangat kesulitan karena dia ada di alam yang lain pikiran dan perasaannya. Kalau orang-orang dengan kepribadian neurotik, dia bisa bekerja, bisa fungsional gitu ya. Betul. Jadi dia bisa berfungsi seperti kata Bu Yosi sesuai dengan peranannya, misalnya pelajar, mahasiswa, bekerja, ibu rumah tangga. Kemudian dia masih bisa menjalani peran-peran kehidupannya, sehingga orang-orang dengan kepribadian neurotik memang cenderung tidak mengakui diri punya masalah besar, dan akhirnya ya merasa tidak perlu mencari pertolongan. Nah, inilah yang menjadi problematik dari orang dengan kepribadian neurotik. Ya, ini yang menarik ya Pak. Itu sebabnya kita bahas supaya ini boleh menjadi pencerahan bagi para pendengar. Jadi harapannya lewat bahasan tentang orang dengan kepribadian neurotik, kita semua jadi paham. Dan dengan demikian, kalau kita ada di dalam pusaran itu, kita diharapkan ya bersedia mencari pertolongan. Atau kalau kita punya rekanan, kenalan, kita bisa membantu mereka ya Pak ya. Tepat. Baik, silakan Pak, apa yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Kepribadian neurotik ini, Bu Yosi, ada 3 model. Model yang pertama, kepribadian neurotik mendekat. Model yang kedua, kepribadian neurotik melawan. Model yang ketiga, kepribadian neurotik menjauh. Mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan mendekat dan dinamika kepribadiannya. Silakan Pak Sindu. Jadi yang pertama, orang dengan kepribadian neurotik mendekat, yaitu orang-orang ini
memiliki kecondongan untuk mendekat pada orang-orang tertentu yang dianggapnya kuat. Artinya orang-orang yang dimana darinya mereka mendapatkan rasa aman. Ya, nyaman begitu ya Pak. Betul. Jadi orang dengan kepribadian neurotik mendekat, dia berusaha lepas dari rasa kecemasan dengan cara mendekat pada orang-orang tertentu untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Oke. Kalau saya menangkap rasa aman, itu berarti dia itu merasa terancam atau bagaimana Pak? Sehingga dia kayak mendekat mencari rasa aman dari orang lain, figur lain begitu. Ya, orang-orang dengan kepribadian neurotik ini punya masalah dalam dirinya, ada rasa tidak aman, ada rasa kekosongan diri, tidak bisa mengandalkan diri, maka dirinya akan mencari orang lain dan dia akan andalkan orang lain itu untuk menutupi rasa tidak amannya tadi. Tidak amannya ini. Jadi tanpa mendekat dengan orang lain atau orang-orang tertentu yang dianggapnya kuat, dia akan mengalami kecemasan. Maka dia dikatakan memiliki kepribadian neurotik mendekat. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, dinamika atau ciri-cirinya? Yang pertama, dinamikanya Bu Yosi, orang dengan kepribadian neurotik mendekat hidup mengabaikan kehendak pribadi. Maksudnya bagaimana ya Pak? Jadi, secara alami, bukankah kita setiap manusia memiliki kehendak, kemauan, memiliki minat, apa yang kita suka dan tidak kita suka, kita pasti memiliki. Tapi karena dirinya merasa kosong, merasa tidak bisa cukup mengandalkan dirinya, maka dia akan mengandalkan orang lain. Dia akan mendekat pada orang lain. Demi dia mendapatkan persetujuan dan perlindungan dari orang lain, penerimaan dari orang lain, maka dia cenderung mengabaikan kehendak pribadi tadi ya Pak? Benar. Jadi dia condongnya untuk melihat bagaimana respons orang lain. Apa yang orang lain pilih dan putuskan, dia akan ikuti kemana arah angin ini bertiup. Daripada berseberangan pendapat dengan orang-orang yang dianggapnya kuat, dia akan condong mengalah dan mengikuti keinginan, kemauan orang lain. Jadi orang dengan kepribadian neurotik mendekat ini, isu kesulitan yang amat besar adalah berkenaan dengan pengambilan keputusan. Dia akan takut jika keputusan yang diambilnya tidak diterima orang lain. Kalau tidak diterima orang lain yang dianggapnya kuat, yang dijadikan gantungannya, yang dijadikan kiblatnya, maka dia akan kehilangan penerimaan orang lain itu. Nah, itu dia menjadi ancaman ya Pak ya? Betul. Satu ketakutan bagi dia tadi. Betul. Jadi sisi yang lain Bu Yosi, orang dengan kepribadian neurotik mendekat ini memang sangat mungkin dia tidak mengenali siapa dirinya. Apa yang sesungguhnya diinginkan, apa yang sesungguhnya tidak diinginkan, dan apa yang sesungguhnya menjadi keyakinan hidupnya. Adanya kekosongan dalam jiwanya ya Pak ya. Betul. Sehingga akhirnya dia sudah kosong, tidak mengenali dirinya, yang unik itu seperti apa, maka dia pun akhirnya menyerahkan diri untuk mengikuti orang lain. Ya, menjiplak apa yang orang lain inginkan, apa yang orang lain sikapi. Ya. Ada kalanya tentu dia akan merasa, aku sebenarnya sukanya bakso, aku sukanya itu nasi goreng, tapi karena orang yang dia jadikan andalan sukanya nasi pecel, ya udahlah, aku korbankan keinginanku makan bakso dan nasi goreng. Daripada aku pilih bakso dan nasi goreng, nanti dia nggak mau ikut saya, nggak mau ngajak saya lagi. Tidak bisa saya jadikan andalan, saya korbankan. Maka hidup mengabaikan kehendak pribadi. Dinamika berikutnya Pak. Yang kedua, orang dengan kepribadian neurotik mendekat hidup berdasarkan asas ketergantungan. Artinya, orang dengan kepribadian neurotik mendekat, dia sangat bergantung pada penerimaan orang lain. Dan seakan-akan memang bersedia membayar seberapapun harganya. Maka kemudian, dia akan sangat mengharapkan dan menuntut orang-orang lain
yang lebih lemah posisinya, lebih rendah posisinya dari dirinya, untuk juga bergantung kepada dirinya. Jadi makanya hidup berdasarkan asas pergantungan. Dia bergantung pada orang dan dia berharap orang bergantung pada dia. Jadi Betul. Siklus ya Pak. Betul. Maka orang-orang dalam pusaran hidup dari orang-orang dengan kepribadian neurotik mendekat seakan-akan Bu Yosi terbelah menjadi dua, yaitu orang-orang yang ada di atasnya, yang menjadi gantungannya, kiblatnya, arah keputusannya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berada di bawahnya, yang menjadi gantungan orang lain, harus bergantung kepadanya, harus mengikuti kehendaknya sesuai dengan kehendak yang diikutinya dari orang-orang yang berada di atasnya. Jadi ketika orang lain yang minta untuk mengikutinya, itu bukan karena dia punya kehendak sendiri, punya pendapat sendiri, tapi karena dia mengikuti kemauannya orang lain itu, kehendak dan keputusan orang lain. Supaya lebih konkret Bu Yosi, misalnya dalam soal pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi gereja, organisasi di tempat kita bekerja, organisasi sosial kita misalnya posisinya sebagai ketua. Kita waktu ambil keputusan, kita ikuti kemana arah mata angin orang-orang yang kita anggap kuat. Ini sesepuh, ini yang lebih senior, pembina, mantan ketua. Saya melihat sebagai ketua, orang dengan kepribadian neurotik mendekat, saya akan selalu mendekat. Pak, Bu, yang senior, yang jadi sesepuh, yang jadi mana, gimana ya? Oh begini loh Sindu, kamu ambil keputusan, lah kalau ini gimana? Gini Sindu. Lah kemudian saya akan minta bawaan-bawaan saya di organisasi, di tempat kerja saya, di klien saya, kamu ikuti keputusan ini loh. Ya kenapa Pak? Ini kan sudah konsultasi dengan dewan pembina, penasehat, dengan senior-senior. Ya nggak bisa gitu. Ya nggak bisa, ya udah pokoknya ikut ini aja. Tanpa bisa memberikan penjelasan kepada bawahannya dengan secara baik ya Pak ya, rasio. Ya. Jadi nanti Bapak dulu soal jalan. Ini kok ada kesel gini. Oke nanti dulu ya. Saya konsultasi dulu. Saya minta nasihat, minta masukan dari orang-orang yang saya andalkan selama ini. Nah itulah hidup berdasarkan asas ketergantungan. Karena kalau dia mengambil keputusan sendiri, nanti ada apa-apa dia bilang, aku saya tahu, saya tanggung jawab begitu ya. Iya, dia sudah langsung merasa terancam, cemas. Yang berikutnya Pak. Yang ketiga, dinamika orang dengan kepribadian neurotik mendekat hidup diperalat dan memperalat orang lain. Maksudnya diperalat seperti apa ya? Jadi orang demikian yang tadi digambarkan di poin pertama, kedua, maka di poin yang ketiga akhirnya buahnya orang dengan kepribadian neurotik mendekat akan condong dimanfaatkan, diperalat oleh orang-orang kuat yang menjadi gantungan dan kiblatnya. Untuk kepentingan pribadi. Karena sebetulnya kalau untuk kepentingan tadi kayak organisasi harusnya kan tidak menjadi masalah ya Pak. Misalnya fungsinya sebagai ketua, memang dia harus bekerja untuk acara itu kan harusnya tidak masalah. Tapi mungkin yang menjadi masalah adalah untuk keuntungan pribadi gantungannya tadi ya. Ya mungkin kalau untuk organisasi, kalau itu struktural mungkin sepertinya nggak masalah, tapi tetap menyimpan masalah ya. Namanya ketua kan harus tetap mengambil keputusan, bukan selalu dia hanya menjadi corong dari sesepuh, dari mantan ketua dan orang-orang yang dianggap senior. Namanya ketua, berarti kan yang dituakan, yang menjadi pemimpin. Jadi bukan pemimpin boneka, tapi pemimpin yang sejati, yang otentik, yang bertanggung jawab. Nah, dalam konteks poin yang ketiga, hidup diperalat dan memperalat orang lain, dinamikanya begini. Karena dia akhirnya ketahuan, selalu mengandalkan, selalu bertanya, selalu minta arahan, selalu minta pertolongan. Akhirnya orang-orang yang selalu dimintai tolong, diminta nasihat dan pertolongan, akhirnya cenderung akan melanggar batas. Ya udah, tak manfaatkan. Kamu kan tolong minta aku tolong, minta uangnya. Aku minta ini, aku minta kamu bantu aku ini dan itu. Dia sebenarnya, aduh aku kualat uangku sedikit, waktuku sedikit, tenagaku sedikit. Tapi ya udahlah, kalau aku nggak mau bantu
dengan uang, tenaga, dan waktuku, nanti dia nggak akan bisa jadi anakku. Dia berkorban, kan? Dia hidup mengabaikan kehendak pribadi, karena hidup berdasarkan asas pergantungan. Nah, akhirnya melonjak, akhirnya melampaui batas. Orang-orang yang diandalkan itu akan memanfaatkan dia. Minta uangmu, minta waktumu, minta tenagamu, minta ini dan itu. Ya udahlah. Ya, akhirnya mungkin kita jadi temannya, kita menjadi istrinya, menjadi suaminya, yang menjadi gembalanya, akan memberi nasihat. Kamu tuh gimana sih? Itu kan uang untuk keluargamu, untuk istri, untuk anakmu. Itu kan waktu harusnya kamu lakukan untuk pekerjaanmu. Kamu kok malah bantu orang lain terus? Pekerjaanmu sendiri kamu abaikan. Iya, tapi ya gimana ya? Karena ya saya mengandalkan orang-orang ini. Kalau saya nggak bantu, nanti mereka nggak bisa jadi andalan saya. Ya sih, mestinya uangnya saya nggak perlu berikan. Waktu saya harusnya saya batasi. Tapi ya gimana ya? Nah, dia menikmati tanpa disadari satu sisi diperalat karena toh dia mengandalkan orang-orang ini. Tapi sisi buruknya, akhirnya orang-orang yang dalam posisi di bawahnya pun diperalatnya. Dia diperalat orang yang di atasnya. Kemudian dia mengambil yang di bawahnya. Misalnya uang keluarga. Dia pakai untuk membantu orang tuanya. Sudah tahu orang tuanya ini orang tua yang sama, yang tidak pernah memikirkan kepentingan anaknya sudah menikah. Ayo Sindu, mana uangmu? Bantulah papamu, bantulah mamamu. Ingat ya, kamu sudah hutang budi loh ya. Oh iya Pak, ya Mas, yang ini uang. Padahal uang untuk tabungan sekolah anak, kuliah anak, tabungan untuk pengobatan istri yang sedang sakit. Tapi dimintai oleh orang tua saya. Ya saya kasih. Akhirnya saya memperalat istri saya. Udahlah kamu ngalah ya. Itu untuk papa mama saya. Atau ini untuk orang ini. Udah saya hutang budi. Saya mengabaikan, saya memperalat istri saya memperalat anak saya. Demi saya diperalat oleh orang di atas saya. Bisa sangat dalam implikasinya ya. Bagaimana dengan model yang kedua, Pak? Model yang kedua, orang dengan kepribadian neurotik melawan. Orang dengan kepribadian neurotik melawan, dinamikanya bahwa kecemasan membuatnya menuntut orang lain untuk mengagumi pencapaiannya. Bahwa dia akan melihat orang lain dalam posisi aku dikalahkan atau aku mengalahkan. Sehingga kecemasan dia merasa diri yang kosong, merasa diri yang tidak cukup eksis, dan dia cemas. Untuk mengatasi rasa cemas, kekosongan, dan diri yang tidak eksis ini, dia akan haus kuasa untuk menguasai orang lain, untuk mengendalikan orang lain, supaya dia memiliki rasa aman, sekalipun itu rasa aman yang semu. Jadi dia melawan, maka dia akan bisa tampil kemungkinannya sebagai pemimpin gitu ya. Ya, pemimpin yang mengendalikan, pemimpin yang otoriter, cenderung temperamental, mungkin kasar, garang, pemarah, bisa jadi penuh kekerasan. Karena seakan-akan cara-cara agresif, cara-cara kasar, cara-cara yang memaksa, cara-cara yang melawan, menindas, seakan-akan itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukannya untuk mendapatkan satu hal penting, rasa aman, dan menghilangkan rasa cemas di dalam dirinya. Membuat orang lain tunduk, begitu ya Pak ya? Dia ada kepuasan dengan aman tadi ya. Jadi kalau yang pertama tadi mendekat, dia menutupi rasa cemasnya dengan dia selalu nempel pada orang-orang yang dianggap kuat. Kalau ini rasa cemasnya bukan nempel, tapi malah melawan, menguasai orang lain, harus tunduk. Kamu harus saya kontrol. Saya baru merasa aman dan rasa cemas saya sirna. Berarti dia akan berjuang keras mendapatkan kehormatan atau kekaguman orang sekitarnya ya Pak? Betul. Dengan demikian, pusat perhatian adalah pada dirinya. Bagaimana aku berprestasi, bagaimana aku punya pencapaian, punya power, punya kekuasaan. Supaya orang lain boleh melihat dia sebagai fokusnya dan tunduk begitu. Betul. Maka masalah muncul ketika orang dengan kepribadian neurotik melawan tidak ragu-ragu untuk memanfaatkan, memperalat, memanipulasi orang demi
dia mendapatkan rasa aman dirinya. Nah, ini yang bahaya ya Pak ya. 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 Nah itu sebabnya kita mau tahu dinamikanya lebih mendalam Pak untuk kepribadian neurotik melawan. Orang dengan kepribadian neurotik melawan ini Bu Yosi, 3 hal dinamikanya. Pertama, hidup gagal secara rohani. Yang kedua, hidup gagal mengembangkan diri. Yang ketiga, hidup gagal berrelasi dan berkarir. Banyak kegagalan berarti di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga dia perlu menunjukkan diri seperti itu ya Pak. Bukan, artinya akibatnya. Orang dengan kepribadian neurotik melawan, akhirnya dia mengalami 3 gagal. Yang pertama, tadi hidup gagal secara rohani. Ya. Artinya, karena orang dengan kepribadian neurotik melawan lemah dalam penguasaan diri dan betapa kuatnya dorongan menguasai orang lain, maka orang-orang ini sulit hidup dalam pengendalian hukum moral yang kudus dan konsisten. Dia akan jatuh bangun dalam hidup rohaninya karena godaan yang terkuat yaitu adalah godaan untuk berpusat pada diri sendiri. Padahal di dalam iman kita harus berpusat pada Kristus ya Pak. Betul. Jadi sangat kontradiktif. Hidup berpusat pada Kristus dan itu berarti menghormati orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Lalu yang maksudnya gagal mengembangkan diri seperti apa Pak? Gagal mengembangkan diri ini terjadi karena orang dengan kepribadian neurotik melawan, fokus hidupnya adalah orang lain. Tindakannya sesungguhnya hanyalah reaksi dari tindakan orang lain. Dan sesungguhnya dia gagal untuk mengenali apa yang sesungguhnya yang disukai dan tidak disukai. Dari kecil bertumbuh hanya bereaksi terhadap orang lain karena dia ditindas, dia diabaikan, dia dimanfaatkan. Akhirnya bagaimana dia eksis? Pokoknya aku harus melawan orang lain. Ya. Dia tidak mengenali dirinya. Apa yang menjadi kelebihannya dan apa yang harus dikembangkan tadi ya. Ya, hal-hal yang luhur, yang baik, dia tidak mengenali tentang jati dirinya, hidup nilai-nilai hidup yang luhur, karena fokus dan energi hidupnya pada tempat yang salah. Sibuk mengalahkan orang-orang lain. Betul. Dan akhirnya gagal mengembangkan dirinya sendiri. Wah, menarik sekali. Yang ketiga tadi Pak, maksudnya gagal sampai gagal berrelasi dan berkarir. Akhirnya Bu Yosi, orang dengan kepribadian neurotik melawan sulit mempertahankan relasi. Siapa orang yang mau berteman? Ya. Orang pun lelah berteman dengan dirinya. Akhirnya dia tidak punya teman. Demikian dalam soal karir. Selalu dimanapun dia bekerja, dia jadikan tempat persaingan. Ya. Wah, kamu jelek, apa kamu? Siapa yang bisa tahan? Dan sekarang kita sedang win-win solution, nggak ada win-lose lagi ya Pak. Tahan, Bu Yosi. Jadi akhirnya dia pun juga nggak tahan kalau situasinya dia nggak bisa menguasai orang lain, nggak bisa menang. Padahal namanya kerja bersama orang lain butuh teamwork, kerja tim, bukan persaingan yang tidak sehat. Karena fokusnya salah tadi, akhirnya dia tadi membabi buta menyerang orang tadi ya Pak ya, ya. Sadar ya. Jadi membuat pengembangan karirnya terhambat, dia pun makin terpuruk, tertinggal, makin pula dia mengkambing hitamkan orang lain dan makin sering melawan orang lain. Jadi sikap atau kepribadian neurotik melawan itu seperti spiral yang berulir, makin lama makin tenggelam, makin mendalam, makin menenggelamkan dirinya. Jadi kembali karirnya pun akhirnya terhambat. Wah, sisi yang makin menghambat karirnya, makin terpuruk, makin tertinggal, dan makin melawan orang ini tadi. Jadi seperti pusaran Pak yang semakin menyedot dia. Ya, dia akan semakin melihat ya kan, orang lain kan tidak senang sama aku, orang lain kan tidak mau mendukung aku. Semakin dia akan menguasai orang lain, menindas, semakin dia ditinggalkan orang lain, semakin dia tidak bisa berkembang, semakin cemas tentunya. Ya, dan semakin dia neurotik lagi. Inilah yang sisi menyedihkan dari orang dengan kepribadian neurotik. Wah, kalau begitu luas banget ya Pak penjelasan dan dinamika tentang kepribadian neurosis ini. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu Pak, kita tidak bisa membahas semuanya dan kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Nah, tapi untuk mengakhiri Pak, adakah ayat firman Tuhan yang boleh menjadi pertolongan bagi kita, kekuatan bagi kita?
Saya bacakan Ibu Yosi dari 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya. Konteksnya di bagian Alkitab ini, Rasul Paulus sesungguhnya tidak melakukan kesalahan. Ya. Dia hidup dalam kebenaran, tapi dia mengakui bahwa dia memiliki sekian keterbatasan yang disebutnya kelemahan, dan dia mengakui bahwa saya pun punya keterbatasan. Dan kalau mau sombong-sombongan, ya aku bisa menyombongkan, katakan keterbatasanku, supaya dia bisa bersolidaritas dengan jemaat Korintus yang punya beberapa kesulitan-kesulitan diri. Nah, di dalam konteks bahasan kita, kepribadian neurotik, sesungguhnya ini bukan sekedar kelemahan, tetapi bahkan sudah menjadi hambatan di dalam kita, ya Pak. Ya, maka marilah juga dengan semangat Rasul Paulus, beranilah untuk mengakui, saya punya kelemahan, saya punya hambatan diri, dan saya bersedia untuk mencari pertolongan dan sekaligus menerima pertolongan. Inilah kabar baik dari Tuhan bagi setiap kita yang bergulat dengan kepribadian neurotik. Ya, amin. Tentunya pertolongan yang sehat ya Pak, bukan yang saling memanfaatkan atau memakai tadi ya Pak ya. Ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Sindu untuk perbincangan kita kali ini, dan kita akan meneruskannya nanti di sesi yang kedua. Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda sudah mendengarkan perbincangan kami dengan Bapak Peminggu Sinumata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Nah, kami baru saja berbincang-bincang tentang kepribadian neurotik sesi yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan datang.